Oke. Halo guys, gua Aldi dari Vape Education. Ya, jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube gua dan jangan lupa follow juga Instagram gua. Jadi hari ini gua mau menjelaskan tentang apa itu vaporista. Jadi vaporista itu yang kita kenal adalah orang yang bekerja di toko vape yang biasanya itu melayani kita sebagai customer dalam hal coiling dan wicking. Atau buat teman-teman yang nggak tahu, itu adalah ganti kapas sama ganti kawat. Dulu sekitar tahun 2004 sampai 2018-an itu banyak banget orang pengen jadi vaporista. Kenapa? Karena penghasilannya itu cukup fantastis dari hasil coiling dan wicking. Karena kalau misalnya coiling dan wicking kalian itu enak atau cocok dengan customernya, itu biasanya customer akan memberikan tips lebih. Ya, dan biasanya bahkan vaporista ini udah matok. Kalau misalnya lu mau coiling sama gua, itu harganya sekian. Dulu itu bahkan gua sempet coiling sama salah satu vaporista itu sekitar 50 sampai 100 ribu untuk di settingnya. Bayangin kalau satu hari itu ada 5 orang, itu udah 500 ribu gitu. Jadi bisa dibilang ya penghasilannya tuh benar-benar menggiurkan banget. Nah, namun seiring berjalannya waktu, hal ini sudah mulai tergeser menjadi ke arah yang lebih profesional lagi, yaitu vaporista itu menjadi sales toko. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini tuh berubah karena kebiasaan vapers yang ada di Indonesia itu udah mulai tergeser menggunakan pot atau device yang memang nggak perlu lagi untuk coiling dan wicking. Jadi cukup ganti coilnya aja. Dan coilnya pun itu sudah jadi gitu. Cukup plug and play. Customer itu udah bisa menikmati vaping gitu ya. Nah, oleh karena itu mulai banyak juga customer yang datang ke toko itu udah nggak pernah nongkrong. Mereka itu jadinya come and go gitu. Udah beli pulang, udah beli pulang. Ya karena udah makin simple gitu cara penggunaan vape. Nah, yang akhirnya dari penggunaan device itu yang sudah mulai masif, device yang tidak perlu coiling tadi itu udah mulai masif, akhirnya mengurangi penghasilan atau untuk si vaporista ini. Dan ini pun mulai mengubah beberapa persepsi owner toko bahwa vaporista itu nggak harus kok bisa coiling sama wicking. Yang penting vaporista itu bisa jualan. Dan ada beberapa hal yang memang perlu ditingkatkan oleh seorang vaporista. Yang pertama adalah product knowledge. Lu harus tahu produk apa aja yang lu jual gitu. Jadi ketika ada customer yang come and go, lu udah bisa menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas gitu. Yang kedua adalah pelayanan customer. Lu harus bisa melayani, lu harus bisa nggak pilih-pilih lagi ya antara orang yang punya duit atau enggak. Lu harus bisa melayani semua customer, semua jenis customer. Dan yang terakhir adalah lu harus punya skill penjualan kayak cross selling atau upselling. Jadi yang biasanya beli liquid satu, lu bisa buat dia jadi belanja liquid dua, atau yang niatnya cuma beli device itu malah jadi beli liquid juga gitu. Terus berarti vaporista itu bener-bener nggak perlu bisa coiling dan wicking? Oh enggak. Vaporista itu tetap harus bisa coiling dan wicking ya. Vaporista itu harus tetap bisa coiling dan wicking. Cuman itu jadi bukan kewajiban utama. Karena coiling dan wicking itu bisa dibilang sekarang itu udah modul. Kalian udah bisa belajar di banyak platform. Entah itu YouTube, Instagram, ataupun TikTok bahkan. Nah, karena yang terpenting, lu harus bisa jualan dan melayani customer gitu. Yang nantinya ketika lu bisa jualan dan melayani customer, otomatis yang awalnya penghasilan lebih lu itu dapat dari coiling dan wicking itu bisa digantikan dari bonus penjualan yang ada di toko. Paham? Nah, dan biasanya setiap toko itu punya kebijakannya sendiri tentang bonus penjualan ini. Karena mau gimana pun, toko itu kan pasti butuh yang namanya cash flow. Biar toko itu bisa terus berjualan, bisa tetap jalan, ya. Oleh karena itu, banyak vaporista yang jago dalam hal coiling dan wicking itu tetap akan kalah sama orang yang punya skill jualan sama skill pelayanan gitu. Sebenarnya intinya adalah entah itu lu adalah seorang vaporista atau apapun, lu harus tetap mau untuk belajar dan beradaptasi. Beradaptasi melihat market kondisinya seperti apa. Karena kalau lu tetap berharap lu mendapatkan nilai yang sama dengan melihat yang lalu ya, itu akan susah bro. Jadi saran gua untuk vaporista-vaporista di luar sana, selain lu bisa
coiling dan wicking, dan lu jago dalam hal itu, lu harus bisa jualan. Lu harus mulai belajar tentang jualan, dan lu harus mulai belajar bagaimana service si customer biar mau balik ke toko lu dan mau dilayani oleh. Oke, segitu aja mungkin edukasi tentang Vaporista dari gua. Silakan buat teman-teman yang mau nanya tentang Vaporista atau tentang vape lainnya, lu bisa komen di kolom komentar. Gua Ali dari Vape Education. See you di next content.